Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan, slogan, dan juga poster. Namun, seperti biasa, sebelum materi pelajaran ini kita mulai, tolong untuk kalian yang tombol subscribe-nya masih merah, klik dulu. Sudah? Oke, kita mulai. Dalam pembelajaran kali ini, indikator pembelajarannya adalah yang pertama, memahami apa saja sih kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks iklan, slogan, dan juga poster. Kemudian, untuk membantu pemahaman kalian dalam penguasaan tentang analisis kebahasaan pada teks-teks tersebut, maka seperti biasa nanti kita akan mencoba menghadirkan teks tersebut, kemudian kita analisis bersama. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu iklan. Kemarin kita telah belajar tentang unsur-unsur iklan. Nah, sekarang kebahasaan iklan. Apa saja kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa terdapat pada sebuah iklan? Iklan tentunya bisa dalam media cetak seperti koran, majalah, ataupun pamflet yang ditempel. Tapi iklan juga bisa diterbitkan melalui radio, melalui televisi, bahkan sekarang internet. Kaidah-kaidah kebahasaan baik di media cetak maupun media elektronik itu sebenarnya kurang lebih sama. Yang pertama adalah menggunakan kalimat-kalimat slogan. Loh, kok kalimat slogan? Ya, kalimat slogan yang dimaksud adalah kalimat-kalimat sederhana dalam bentuk singkat dan mudah diingat serta mudah dipahami. Banyak loh iklan-iklan yang menggunakan slogan sehingga mudah dipahami dan mudah diingat. Contoh, iklan Indomie dikatakan seleraku. Kalau kita mendengar seleraku, maka terbayang dalam kepala penonton, terbayang dalam kepala pemirsa adalah sebuah iklan atau produk dari Indomie. Demikian pula ada produk susu yang biasanya menggunakan aku dan kau, suka dan kau. Itu aku dan kau, kalau kita mendengarkan aku dan kau, kepala pendengar atau penonton langsung terbayang itu adalah sebuah iklan susu. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat-kalimat yang sifatnya mengajak, mempengaruhi, menghimbau. Ajakan atau pengaruh itu bisa disampaikan secara langsung dengan menggunakan kata-kata ayo, mari, bisa pula dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah yang halus. Contohnya bagaimana? Segera, segeralah, ayo datang beramai-ramai, datang beramai-ramai, buruan, dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk kalimat persuasif. Kalimat persuasif yang tidak secara langsung umumnya dikatakan juga dengan kalimat imperatif, kalimat perintah, ya. Kalimat perintah contohnya tadi, segera datangi beramai-ramai atau jangan sampai ketinggalan. Ini adalah sebuah kalimat imperatif yang sifatnya adalah persuasif, sifatnya mengajak. Kalimat perintah yang sifatnya mengajak. Yang keempat adalah fakta dan opini. Ingat, iklan ada fakta yang diungkapkan dan juga ada opini. Fakta berarti menyampaikan kebenaran, sementara opini menyampaikan sebuah pendapat atau gagasan-gagasan dari penulis iklan tersebut. Untuk lebih mudah memahami tentang kaidah kebahasaan dalam iklan tersebut, mari kita bersama-sama menganalisis iklan. Nah, ini dia contohnya. Contoh iklan itu ada iklan sebuah biro perjalanan. Ya, iklan biro perjalanan ini coba kita analisis. Apakah
ada menggunakan kalimat-kalimat slogan, kalimat yang pendek tetapi mudah dipahami dan akan membuat teringat? Ya, di situ ada. Contohnya di bagian atas, lihat. Itu ada wisata halal Turki. Wisata halal Turki ini kalimat pendek yang mudah diingat. Jadi ini termasuk kalimat slogan. Atau paket promo 2016. Nah, ini yang paling menarik ini. Paket promo 2016. Itu adalah contoh-contoh dari sedikit, meskipun tidak secara tidak secara meyakinkan. Itu adalah kalimat slogan karena ini iklan. Jadi kalimat-kalimatnya menyerupai slogan saja. Yang kedua, apakah menggunakan kalimat persuasif, kalimat-kalimat ajakan? Iya, di sini ada kalimat ada pelayanan amanah, harga bersaing. Harga bersaing, pelayanan amanah ini tentunya akan dapat mempengaruhi orang untuk menggunakan biro travel ini. Biro perjalanan wisata ini untuk pergi ke luar negeri. Karena bironya itu amanah, bisa dipercaya, dan juga harganya bersaing, artinya tidak terlalu mahal. Kemudian kalimat imperatif kita lihat. Adakah kalimat imperatif dalam iklan ini? Nah, dan ternyata ada. Lihat di bagian kiri, ada lingkaran itu, ada tulisan dapatkan harga spesial untuk 5 orang pendaftar pertama. Nah, ini adalah jenis-jenis kalimat imperatif yang sifatnya juga persuasif, mengajak. Dapatkan. Orang akan terpengaruh dengan perintah tersebut. Ayo, mumpung masih ada promo, saya akan dapatkan itu. Kemudian kalimat fakta dan kalimat opini. Yang terakhir, kalimat faktanya di situ ada info pemesanan, itu nomor telepon 021 sekian 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 sekian. Kemudian juga ada alamat, ya. Perhatikan di bawahnya itu ada alamatnya, alamat dari Biro Jasa Wisata, Biro Perjalanan Wisata Ceria, yaitu alamat-alamat yang ada di situ adalah bentuk-bentuk kalimat fakta. Lalu yang opini bagaimana? Yang opini adalah harga spesial, harga bersaing. Nah, kalimat opini adalah kalimat yang sifatnya berupa pendapat. Jadi tidak ada ukuran pasti. Yang dimaksud harga spesial seperti apa? Harga spesial itu tidak ada ukurannya. Kemudian harga bersaing juga tidak ada ukurannya. Oleh karena itu ini disebut sebagai kalimat opini. Dan iklan perjalanan wisata tersebut terdapat kalimat fakta dan juga kalimat opini. Selanjutnya, setelah kita tadi menganalisis iklan, sekarang kita mencoba memahami kaidah kebahasaan pada slogan. Slogan, seperti kemarin dikatakan bahwa slogan adalah kalimat-kalimat tertentu yang sifatnya menarik, meyakinkan, menyemangati, dan seterusnya. Agar pembaca tertarik dengan apa yang dituliskan dalam kalimat slogan tersebut. Ciri-ciri kebahasaannya, yang pertama menarik dan mudah dipahami. Seperti tadi saya katakan di iklan, slogan harus menarik dan mudah dipahami. Slogan harus ditulis secara singkat. Singkat artinya jangan terlalu panjang, karena semakin panjang orang akan kesulitan memahami atau menangkap isi dari kalimat yang dislogankan. Banyak slogan-slogan yang sifatnya pendek dan menarik. Kemudian mudah diingat. Nah, ini mudah diingat. Karena singkat, menarik, maka mudah diingat. Slogan harus mudah diingat. Karena kalau tidak mudah diingat, maka pesan-pesannya kurang bisa ditangkap oleh pembaca. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan isi dan misi dari perusahaan atau dari orang yang memasang slogan tersebut. Contoh, kalau kita mendengarkan slogan menjalin persatuan dan kesatuan, itu slogannya siapa? Ayo, ada yang ingat? Iya,
Itu slogannya Televisi Republik Indonesia. Dengan kalimat sederhana, menjalin persatuan dan kesatuan. Itu adalah slogan yang sederhana dan mudah diingat, singkat, menarik. Karena menariknya dari mana? Karena ada bunyi-bunyi yang sama, persatuan, kesatuan. Itulah tadi kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam slogan. Sekarang mari kita menganalisis kaidah kebahasaan dalam slogan tersebut. Ini saya hadirkan sebuah slogan dari Bank BRI. Ya, BRI di situ ada menarik dan mudah dipahami. Iya, cuma kalimat. Melayani setulus hati. Melayani dengan setulus hati saya pikir sangat menarik. Kenapa? Ini semuanya terkait dengan ciri-ciri. Satu, menarik. Kemudian singkat, ya, hanya kalimat pendek. Melayani dengan sepenuh hati. Kemudian bersifat persuasif, bersifat mengajak. Apakah sifatnya mengajak? Ya, mengajak secara tidak langsung. Karena melayani dengan sepenuh hati, orang-orang yang membaca slogan tersebut akan, wah, saya akan nabung di sana saja. Kenapa? Karena pelayanannya bagus. Mereka melayani dengan sepenuh hati. Kemudian mudah diingat? Ya, mudah diingat. Melayani dengan sepenuh hati, kalimat pendek yang sangat-sangat mudah diingat. Dan terakhir, apakah menjelaskan visi dan misi? Ya, visi dan misi BRI adalah melayani nasabah dengan sepenuh hati. Sehingga BRI ada di masyarakat semua. Baiklah. Saya pikir sudah jelas tentang kaidah kebahasaan pada slogan. Setelah kita belajar tentang iklan, slogan, yang terakhir kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan pada poster. Ingat, poster adalah sebuah gambar yang biasanya ada tulisan-tulisan tertentu yang sifatnya mengajak. Itu poster, ditempel di tempat-tempat strategis yang banyak dikunjungi orang. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam poster yang pertama adalah singkat, jelas, dan memiliki daya pikat. Kenapa harus singkat, jelas, dan memiliki daya pikat? Karena agar saat orang lewat kemudian melihat secara sepintas sebuah poster, maka orang tersebut dapat melihat kemudian mengingat pesan yang ada dalam poster tersebut, sehingga harus menonjol gambarnya, menonjol kalimatnya, kemudian singkat, mudah dipahami, dan tentunya menarik atau memiliki daya pikat. Kaidah kedua yaitu efektif, mudah diingat. Ya, tadi saya katakan karena singkat, menarik, gampang dipahami, gampang diingat. Orang secara sepintas saat lewat atau melihat sebuah papan dengan poster-poster tertentu akan teringat, oh ini kalimat apa atau pesan yang disampaikan apa. Kemudian yang ketiga adalah bersifat sugestif, mempengaruhi. Mempengaruhi ini bisa berupa ajakan-ajakan, bisa pula sifatnya adalah agar orang setelah membaca poster tersebut memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan atau pesan yang disampaikan dalam poster. Baiklah, kita mulai menganalisis kebahasaan dari sebuah poster. Ya, ini adalah poster tentang kesehatan. Secara sepintas apa yang kamu lihat? Ya, ada kalimat biasa hidup bersih, hidup jadi sehat. Biasa hidup bersih, hidup jadi sehat. Orang secara sepintas akan dapat melihat kalimat itu. Kemudian di bawahnya ada lagi 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat pendek yang saya pikir saat kita melihat secara sepintas akan terbaca. Tanpa orang sengaja membaca isi poster, dia akan membacanya. Mata kita akan
menyeken atau memindai, kemudian otak kita akan mengolah ada informasi tentang ini. Ini adalah poster yang bagus. Kemudian selanjutnya, apakah jelas posternya? Kalimat-kalimatnya jelas. Saya pikir kalimatnya mudah dipahami. Biasa hidup bersih, hidup jadi sehat. Itu sebuah kalimat yang gampang dipahami. Kemudian 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Itu juga sebuah kalimat sederhana yang insya Allah jelas. Ya. Kemudian di bawahnya 1, 2, 3, 4 itu sangat menarik. Karena ada sebelum, sesudah, sebelum, sesudah, sebelum. Permainan kalimat seperti itu. Sebelum makan, sesudah makan, dan lain-lainnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang disusun secara menarik dari poster ini. Sehingga orang akan mudah mengingat. Oh iya, sebelum, sesudah, sebelum, sesudah gitu. Jadi saya pikir kalimat ini sangat jelas. Apakah kemudian memiliki daya sugestif? Ya iyalah. Dengan kalimat-kalimat sebelum, sesudah, kita akan jadi ikut-ikutan. Oh iya, saya ingat ada 5 waktu untuk mencuci tangan pakai sabun, yaitu ini. Demikian penjelasan tentang poster. Siswa inspirasi, penjelasan tentang kaidah kebahasaan dari iklan, slogan, dan poster kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kalian belum jelas, silakan kalian boleh berkonsultasi pada Bapak Ibu guru kalian di sekolah atau konsultasikan dengan kami di kolom komentar dengan cara menulis pertanyaan yang ada, yang ingin kalian ketahui. Insya Allah nanti kami akan jawab semampu kami. Bagi kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan klik subscribe, like, dan komen yang positif. Agar kami lebih semangat untuk berkarya, lebih semangat untuk membuat video pembelajaran, membagi ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Demikian saja, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.